Samosa bersaudara. Pada zaman dahulu dalam suatu negeri terdapat sebuah keluarga fakir miskin yang mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Samosa Pekan dan yang perempuan bernama Samosa Meluh. Orang fakir miskin itu memelihara 2 ekor anjing. Anjing itu sangat disayanginya. Pada suatu hari ia memanggil kedua anaknya, Samosa Meluh dan Samosa Pekan. Ketika kedua anaknya itu telah berada di dekatnya, berkatalah orang fakir miskin itu kepada anaknya, "Wahai anakku, kami berpesan kepadamu berdua bahwa jika kami telah meninggal dunia nanti, maka peliharalah baik-baik anjing kita ini." Petik 2. "Ya, ayah," jawab Samosa Meluh dan Samosa Pekan. Kemudian setelah kedua orang tua mereka itu meninggal dunia, ternyata wasiat itu tidak dihiraukannya lagi. Anjing yang merupakan kesayangan ayahnya dahulu selalu dalam keadaan kelaparan karena makanannya tidak dihiraukannya lagi. Setelah keadaan itu berlangsung sekian lama, maka pada suatu hari kedua ekor anjing itu datang menghadap Samosa Meluh dan Samosa Pekan, lalu menanyakan, "Mengapa kami tidak diberikan lagi makanan sehingga setiap hari kami selalu dalam keadaan kelaparan?" Petik 2. "Kami tidak sanggup lagi menyediakan makanan untukmu. Kami sendiri selalu dalam keadaan serba kekurangan," jawab mereka. Setelah beberapa hari berselang, kedua ekor anjing itu datang lagi untuk menanyakan makanannya, tetapi mereka menerima jawaban yang sama. Akhirnya kedua anjing itu mengancam hendak membunuh Samosa Meluh dan Samosa Pekan, sehingga kedua anak itu menjadi ketakutan. Lalu pada suatu hari Samosa Meluh dan Samosa Pekan meninggalkan kampung halaman, pergi mengharungi lautan luas dengan menggunakan sebuah perahu kecil. Keesokan harinya kedua anjing itu datang lagi untuk menjumpai Samosa Meluh dan Samosa Pekan, tetapi tidak didapatinya. Yang didapatinya adalah rumah mereka yang telah mereka tinggalkan dalam keadaan kosong. Kedua anjing itu pun mengamuk. Rumah itu dihancurkannya, dan setelah itu kedua anjing itu terus lari ke tepi pantai. Di tepi pantai dilihatnya Samosa Meluh dan Samosa Pekan sedang menyeberangi lautan. Tanpa berpikir panjang, kedua anjing itu pun menceburkan diri ke laut mengejar Samosa Meluh dan Samosa Pekan. Ketika Samosa Meluh dan Samosa Pekan melihat bahwa mereka sedang dikejar oleh kedua ekor anjing itu, mereka pun berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, lindungilah kami dari malapetaka ini agar kami selamat. Kami berjanji bahwa kami akan bersembahyang sunat 2 rakaat setelah kami selamat sampai di daratan nanti." Doa mereka ternyata dikabulkan Tuhan. Kedua ekor anjing itu pun lalu dimakan oleh ikan paus, sehingga Samosa Meluh dan Samosa Pekan selamat sampai ke tempat tujuan. Setelah itu mereka pun melaksanakan sembahyang 2 rakaat untuk melepaskan nazar, lalu menuju ke suatu kampung. Setelah sampai di kampung itu, mereka merasa sangat lapar, lalu meminta rambutan kepada salah seorang penduduk kampung itu. Ternyata permintaan itu tidak dikabulkannya kecuali kalau mereka mau membelinya. Karena tidak mempunyai uang sesen pun, lalu mereka menanyakan rumah kepala kampung dengan maksud meminta bantuan kepada kepala kampung tersebut. Ketika telah sampai di rumah kepala kampung, lalu mereka menyapa, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kepala kampung. Setelah itu barulah mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Lalu mereka pun berkata, "Kami mohon bantuan Bapak karena kami sudah berbulan-bulan dalam keadaan lapar, yaitu selama dalam perjalanan." Kemudian mereka lanjutkan menceritakan apa saja yang telah mereka alami dalam perjalanan. Namun kepala kampung itu tidak juga menghiraukannya. Bahkan kepala kampung menjawab, "Penduduk di sini tidak sama dengan penduduk di tempat lain. Di sini penduduknya serba kekurangan sehingga tidak memungkinkan untuk menolong orang lain. Kalau demikian tunjukilah kami sebuah gubuk sekedar tempat bermalam saja," kata mereka lagi. Lalu kepala kampung itu menunjukkan kepada mereka sebuah gubuk tua milik seorang nenek yang bernama Nekni. Gubuk itu sudah lama tidak ditempati lagi. Kemudian pergilah mereka ke gubuk itu, lalu disitulah mereka bermalam. Di dalam rumah itu tidak ada makanan yang dapat dimakan. Yang ada hanyalah tumbuhan yang tumbuh bagaikan hutan yang terdapat di belakang gubuk itu.
Akhirnya tumbuh-tumbuhan itu terpaksa mereka rebus untuk makanan. Pada suatu pagi Samosa Melu berjalan-jalan di semak-semak dekat gubuk itu. Kemudian ia melihat 3 batang pohon kayu yang kulitnya dapat dipintal menjadi tali. Kulit kayu itu diambilnya, lalu diserahkan kepada abangnya. Kemudian kulit kayu itu dipintal menjadi tali. Akhirnya tali itu dijalin menjadi jaring. Setelah itu mulailah Samosa Pekan pergi menjaring udang ke sebuah danau yang tidak berapa jauh dari gubuknya. Pada hari itu dia memperoleh udang 2 bambu fi. Kemudian udang itu sebahagian ditukarkannya dengan beras, dan sebahagian lagi dijualnya kepada orang-orang kampung itu. Pada malam hari mereka memasak nasi sebanyak-banyaknya, lalu makan sekenyang-kenyangnya. Karena terlalu kenyang akhirnya mereka jatuh pingsan. Ketika telah sadar mereka saling bertanya, apakah gerangan yang telah terjadi pada diri kita? Rupanya tidak seorang pun yang tahu sebabnya. Keesokan harinya Samosa Pekan pergi lagi menjaring udang. Udang yang diperolehnya lebih banyak lagi dibandingkan dengan hari yang pertama. Udang itu sebahagian besar ditukarkan dengan barang-barang pecah belah, seperti belanga, piring, mangkok dan lain-lain. Kemudian pada suatu malam Samosa Melu bermimpi. Menurut tafsirannya makna mimpi itu sangat merugikan bagi diri mereka, sehingga pagi-pagi sekali ia telah menyampaikan mimpi tersebut kepada abangnya serta melarang abangnya pergi menjaring udang ke danau. Rupanya Samosa Pekan tidak percaya terhadap mimpi tersebut sehingga dia pergi juga menjaring udang. Akhirnya tidak satu pun udang yang diperolehnya. Tetapi ketika ia hendak pulang didapatinya sebuah telur naga. Telur naga itu dibawa pulang dan direbusnya, lalu ia memesan kepada adiknya agar jangan memakan telur naga itu, sebab seandainya telur naga itu ternyata berbahaya tentu akan menimpa keduanya. Nasihat abangnya ternyata dipatuhi oleh Samosa Melu. Ketika telur naga itu masak lalu dimakannya oleh Samosa Pekan. Setelah itu ia merasa sangat haus. Oleh karena itu disuruh adiknya untuk mengambil air lalu diminumnya. Anehnya setelah minum sebanyak-banyaknya rasa dahaganya semakin bertambah-tambah sehingga terpaksa dia menyuruh adiknya untuk mengambil air minum sebanyak-banyaknya, lalu ia pun minum lagi sebanyak-banyaknya pula. Setelah itu ia pun merasa badannya semakin panjang seperti naga. Akhirnya benar-benar ia menjadi naga. Setelah Samosa Pekan menjadi seekor naga lalu berkatalah ia kepada adiknya, "Wahai adikku, aku tidak dapat menemanimu lagi karena aku telah menjadi seekor naga. Maka cabutlah sekuntum bunga yang ada di halaman kita, lalu bungkuslah akarnya beserta tanahnya agar tidak layu. Peganglah bunga itu dengan sebelah tanganmu, kemudian duduklah di atas pundakku dan peganglah erat-erat agar kami tidak jatuh." Setelah itu mereka pun berangkatlah dari kampung itu menyeberangi sebuah danau. Ketika mereka bertemu dengan sebuah muara sungai yang sangat besar maka berkatalah Samosa Pekan kepada adiknya, "Biarlah ku minum air sungai ini supaya mudah kita laluinya." Ketika air sungai itu habis diminumnya maka nampaklah seekor naga lalu mereka berkelahi dengan naga itu. Sedang asyik berkelahi dengan naga maka ketika itu berkatalah Samosa Melu kepada abangnya, "Wahai abang, bunga yang di tangku sudah mulai layu. Itu pertanda bahwa musuh kita akan kalah." Akhirnya naga itu pun kalah dan bunga yang sudah layu itu disuruh buang oleh Samosa Pekan, sedangkan yang masih tinggal di tangan adiknya hanya 2 tangkai lagi, bunga yang masih segar. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanan. Dalam perjalanan itu berjumpa lagi dengan seekor naga yang sangat besar lalu mereka berkelahi lagi. Dalam perkelahian itu pun ternyata mereka menang pula. Selama perkelahian itu setangkai bunga yang ada di tangan Samosa Melu sudah sangat layu lalu dibuangnya. Sekarang bunga yang tinggal hanya setangkai lagi. Setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanan hingga akhirnya sampai ke sebuah lautan yang sangat besar. Melihat samudera yang sangat luas itu lalu Samosa Melu bertanya kepada abangnya, "Mungkinkah kita dapat mengharunginya samudera yang sangat luas ini?" Pertanyaan itu ditanggapi oleh abangnya dengan penuh keraguan, memang samudera ini sangat luas, dan airnya pun sangat asin.
Saya tak mungkin dapat meminum airnya sampai habis. Namun akan saya coba juga meminumnya sehingga seandainya ada naga laut tentu nanti kita dapat melihatnya, kata abangnya. Lalu diminumnya air laut itu. Setelah itu terlihatlah oleh mereka seekor naga lagi yang sangat besar. Sesaat itu pula Samosa Melu berseru, "Wahai abang, bunga yang tinggal setangkai di tanganku bukan semakin layu, malah bertambah segar tidak sebagaimana halnya dengan tangkai-tangkai bunga yang lain." Hal itu rupanya menjadi pertanda bahwa Samosa Pekan tidak dapat mengalahkan naga yang dilihatnya itu. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan itu lalu dia berseru kepada adiknya, "Biarlah engkau kulemparkan ke daratan dan biarlah aku mati di tengah lautan yang dahsyat ini." Kemudian Samosa Melu dilemparkan oleh abangnya ke daratan sehingga ia tersangkut di atas pohon cempaka yang tumbuh di dekat sumur seorang raja yang bernama Raja Muda. Di atas pohon cempaka itulah Samosa Melu menangis-nangis memikirkan nasib abangnya di tengah laut. Pada suatu hari Raja Muda menyuruh dayang-dayangnya mengambil air ke sumur. Betapa terkejut dayang-dayang itu ketika melihat ke dalam sumur ada bayang-bayang orang yang sangat cantik sekali. Bayang-bayang itu sebenarnya adalah bayangan Samosa Melu yang tersangkut di atas pohon cempaka. Rupanya dayang-dayang itu menyangka bahwa bayang-bayang itu adalah bayang-bayangannya sendiri, sehingga ia yakin bahwa dirinya adalah seorang yang sangat cantik. Oleh karena itu ia menganggap bahwa pekerjaan mengambil air ke sumur tidak pantas dikerjakannya. Pekerjaannya yang pantas adalah mengipas-ngipas raja di dalam istana. Akhirnya dayang-dayang itu memecahkan ember yang dibawanya, lalu ia kembali ke istana Raja Muda. Setelah Raja Muda melihat dayang-dayang itu kembali dengan tangan kosong lalu Raja menegur, "Mengapa engkau tidak menuruti perintahku?" Lalu dayang-dayang itu menjawab, "Daulat tuanku, ketika hamba menjinjing air maka datanglah seekor anjing mengejar hamba. Lalu anjing itu hamba pukul dengan ember, sehingga ember menjadi pecah." Setelah itu Raja menyuruh dayang-dayang yang lain untuk mengambil air ke sumur dengan menggunakan ember yang dibuat dari kulit lembu dengan maksud agar ember itu tidak pecah jika terjadi hal yang sama. Rupanya ketika dayang-dayang itu sedang menimba air di sumur dia pun menyangka bahwa wajahnya juga sangat cantik berdasarkan bayang-bayang yang terlihat dalam sumur, lalu dia juga merasa kesal terhadap perintah raja. Akibat kekesalan itu lalu ia melemparkan ember yang ada di tangannya ke arah kawanan anjing, sehingga ember yang terbuat dari kulit menjadi rebutan anjing. Peristiwa yang lucu itu terlihat oleh Bengon Melu dari atas pohon cempaka. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Tertawaan itu menyebabkan dayang-dayang itu terkejut lalu ia pun menoleh ke atas. Alangkah kaget dayang-dayang itu ketika melihat di atas pohon cempaka ada seorang gadis cantik jelita. Setelah itu dia lari ke istana melaporkan kejadian kepada Raja Muda. Ketika mendengar laporan dayang-dayangnya itu, lalu Raja Muda pergi ke sumur untuk melihat sendiri kebenaran terhadap laporan dayang-dayangnya. Setelah Raja Muda menyaksikan sendiri Samosa Melu, lalu dia bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau seorang manusia, ataukah jin?" Petik 2. "Memang saya adalah seorang manusia biasa," jawab Samosa Melu. "Kalau demikian turunlah ke sini," kata Raja Muda. Lalu Samosa Melu pun turun dari atas pohon cempaka. Samosa Melu pun dibawa oleh Raja ke istana. Akhirnya Samosa Melu dikawini oleh Raja Muda. Dari perkawinan itu lahir seorang putera. Semenjak perkawinan itu, Samosa Melu belum pernah berbicara sepatah kata pun dengan suaminya, Raja Muda. Kalau Raja bertanya tentang sesuatu, Samosa Melu selalu tutup mulut dan tidak mau menjawab. Keadaan yang demikian menyebabkan Raja kehilangan akal. Oleh karena itu Raja Muda mencoba memikirkan bagaimana caranya agar istrinya mau berbicara. Kemudian pada suatu hari Raja pergi ke rumah pamannya, lalu di sana beliau berpura-pura mati. Setelah itu pamannya pergi menjemput Samosa Melu beserta puteranya. Mengetahui ayahnya telah meninggal maka anak itu menangis terseduh-seduh. Mendengar tangisan anaknya lalu Samosa Melu bertanya, "Mengapa kamu menangis?"
Aku tahu bahwa kesedihanmu adalah karena kematian ayahmu. Namun kamu barangkali belum mengetahui tentang kesedihanku yang kualami selama ini. Tahukah kamu bahwa abangku telah dimakan oleh seekor naga tanpa ada orang yang membelanya? Inilah yang menyebabkan ibumu ini berdiam diri selama ini. Ketika Samosa Melu menyampaikan hal itu kepada anaknya, rupanya Raja Muda mendengar, lalu ia bangun. Kejadian itu tentu menyebabkan Samosa Melu sangat kaget karena dia berhadapan dengan orang mati yang telah hidup kembali. Kesempatan itu digunakan oleh Raja Muda untuk menanyakan kepada istrinya, mengapa hal itu tidak pernah kamu sampaikan kepadaku? Mengapa sampai hatimu menelan sendirian kesedihan itu? Apakah engkau tidak percaya kepadaku? Petik 2. Setelah Raja Muda mengajak istrinya untuk menunjukkan tempat kejadian itu. Ketika mereka sampai ke tempat itu, terlihatlah oleh mereka tulang belulang bengon pekan yang telah tewas oleh naga. Di tempat itu Raja Muda terpekur sebentar. Kemudian dikumpulkannya tulang-tulang itu lalu dipercikkanlah air bunga. Setelah itu lalu Samosa Pekan pun hidup seperti sedia kala. Lalu Samosa Pekan dibawa oleh Raja Muda ke istananya dan kepadanya diberikan seekor kuda dan sebuah pedang. Setelah Samosa Pekan tinggal di istana, ia berjalan-jalan ke tepi pantai untuk melihat-lihat keindahan alam. Pada suatu sore Samosa Pekan melihat seekor ikan besar yang berwarna kemerah-merahan. Lalu dihujamkanlah pedangnya ke arah ikan itu sehingga ikan itu terpotong dua. Kemudian diambil kepalanya lalu dicongkel matanya. Mata ikan yang tercongkel itu kebetulan terpelanting ke suatu kerajaan yang berdekatan dengan kerajaan Raja Muda. Mata ikan itu lalu menjadi gunung sehingga menutupi halaman istana raja itu. Gunung itu makin lama makin besar sehingga raja yang berkuasa di kerajaan itu menjadi gelisah. Dalam keadaan yang sangat gelisah, raja itu mengirimkan surat ke negeri-negeri lain untuk memohon bantuan. Raja memberitahukan bahwa barang siapa yang sanggup memindahkan gunung itu dari halaman istananya maka kepada orang itu akan diberikan kerjaan itu beserta dengan seorang permaisuri. Setelah Raja Muda membaca isi surat itu lalu dipanggillah abang iparnya Samosa Pekan, dan ditanyakanlah tentang kesanggupannya. Samosa Pekan pun menyatakan kesanggupannya untuk memindahkan gunung itu. Kemudian berangkatlah Samosa Pekan ke negeri itu lalu gunung itu dipindahkan dengan ujung pedangnya. Setelah itu raja itu pun menepati janjinya dengan menyerahkan kerjaan itu kepada Samosa Pekan. Selain itu Samosa Pekan pun dikawinkan dengan puterinya. Akhirnya setelah kerjaan itu diperintahi oleh Samosa Pekan, rakyat negeri itu pun hidup rukun dan damai, dan negerinya pun bertambah makmur. Tamat. Klik like dan subscribe untuk bantu channel ini untuk terus upload. Terima kasih.